Yang ketiga, pada sesi tanya jawab, peserta diwajibkan untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom pesan Google Meet dengan format nama, _kelas, _pertanyaan yang ingin diajukan. Yang keempat, seluruh peserta wajib mengisi formulir untuk umpan balik atau exit tiket yang akan diberikan panitia di akhir acara sebagai bentuk absensi dan syarat mendapatkan e-sertifikat. Baik teman-teman, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Restina Oktavia sebagai pembuka dari acara webinar pada pagi hari ini. Kepada Saudari Restina Oktavia, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma ufi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkan, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Shadaqallahu azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudari Restina Oktavia yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ustadz Asep Rudi Nurjaman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, izin Pak Dokter, yang sambutan mau sama Pak Dokter atau sama Pak Rudi? Mangga Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Dokter atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiat dan kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat yaumil kiamah. Yang kami hormati Pak Dr. Januri yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan dan keberkahan, dan juga sahabat sekalian yang hari ini mengikuti kegiatan seminar perdana SPAI. Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan dalam sambutan ini sebelum dibuka untuk kegiatan seminar. Yang pertama, untuk penyelenggara, perhatikan manajemen waktunya. Silakan disesuaikan, tidak lupa dalam artian waktu harus dibagi untuk pematerian, waktu untuk tanya jawab, dan untuk penelaah. Dan Bapak sarankan supaya cukup waktu kita batasi di sesi tanya jawab cukup 3 mewakili. Dan sesungguhnya nanti kalau ada pun yang belum puas terkait pertanyaan dan jawabannya, boleh dilanjutkan di WA Group selesai seminar. Karena kalau pertanyaannya ditampung terus, ada 6, ada 4 kelas lain yang sudah Bapak evaluasi, tidak cukup nanti waktu untuk penelaahan. Ya.
dan juga saran masukan dari dosen pembimbing terkait pelaksanaan seminar. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap peserta seminar kecuali penyaji itu menyiapkan untuk membuat resume nanti setelah selesai. Ini sebagai bukti absen dan juga pengumpulan tugasnya nanti bisa diupload di spot, di tugas. Nah, waktunya mulai hari ini dan diberi waktu sampai 1 minggu cukup. Resumenya cukup 1 lembar di kertas A4 diketik ya, seperti itu. Ini Bapak sampaikan supaya nanti tidak ada pertanyaan lagi selesai seminar. Yang terakhir, dalam kegiatan seminar ini Bapak sarankan pemateri atau penyaji tidak fokus terhadap teori saja. Nanti yang dijelaskan lebih kepada laporan hasil penelitiannya. Adapun nanti teorinya paling sebagai supportnya ya, atau landasan teorinya sedikit saja. Jadi setidaknya nanti dalam penyajian, maaf Bapak ingatkan kembali karena banyak yang lupa, sebetulnya ini sudah dijelaskan di pertemuan keempat. Jadi nanti ketika pematerian itu lebih kepada satu latar belakang, yang kedua rumusan masalahnya, metodenya apa, lalu pembahasan hasilnya apa, selesai. Sebetulnya 20-30 menit sudah selesai pematerian, tentunya dibagi tugas ya. Jadi tidak membahas konsep teorinya, karena itu sudah bisa dibaca, PPT-nya sudah bisa di-share-kan. Tapi justru diharapkan dalam seminar ini itu langsung ke poinnya apa, laporan, hasil penelitian. Tentunya nanti dari masalah yang diangkat ada ide gagasan dari peneliti sebagai solusi atau saran masukannya. Demikian terkait sambutan yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami terutama untuk tim penyelenggara, tim penyaji dan juga penelaah. Mari kita buka seminar perdana ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar perdana hari ini kita buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Asadudin Nurjaman selaku dosen SPAI Universitas Pendidikan Kampus UPI di Cibiru yang telah memberikan sambutan untuk acara seminar PAI pada hari ini. Untuk sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Jenuri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Dua-duanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, para peserta seminar dan yang terhormat Pak Saifurudin Nurjaman, sekaitan dengan persoalan yang akan kita bahas, mudah-mudahan yang pertama diberikan kebaikan dan keternilaian dan keberkahan untuk bisa mengkaji tentang peran orang tua di masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Dan barangkali sebagai pembimbing tentu saya sangat berterima kasih dan senang sekali untuk bisa mengikuti hasil gerak langkah dan pikiran Anda untuk dituangkan ke dalam seminar ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Jenuri selaku dosen SPAI Universitas Pendidikan Indonesia Kampus UPI di Cibiru yang telah memberikan sambutan untuk acara seminar PAI pada hari ini. Baik, hadirin yang saya hormati, sebentar lagi kita akan langsung menuju ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber yang sangat luar biasa. Nah, tapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari moderator kita yang tidak kalah luar biasa. Tempat tanggal lahir, Ciamis, 19 Juli 1999. Nomor HP 0896 036 25126. Riwayat pendidikan TK Pertiwi tahun 2005, SDN 1 Panumbangan tahun 2012, SMPN 1 Panumbangan tahun 2015, SMAN 1 Cihaurbeti tahun 2018, dan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Cibiru tahun 2018 hingga sekarang. Pengalaman organisasi Departemen Pendidikan Hima PGSD UPI Kampus Cibiru tahun 2019, Koordinator Wilayah Ciamis Gerakan Ahli Sedekah tahun 2018 hingga sekarang.
Baik, untuk mempersingkat waktu, kita sambut dengan meriah kepada moderator kita pada hari ini, yaitu Saudari Elita Rahmayanti. Selamat datang, Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Daniar yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya untuk bisa memimpin sesi pematerian di webinar PAI pada kali ini. Nah, saya lihat wajah-wajah dari para peserta webinar itu sepertinya sudah tidak sabar ya untuk mendapatkan pematerian di webinar pada kali ini. Ya, nah, maka dari itu, mari kita mengefisiensikan waktu. Sebelum memulai pematerian, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari keempat pemateri kita hari ini yang sangat luar biasa. Nah, baiklah, saya akan mulai dari CV pemateri yang pertama. Tempat tanggal lahir, Bandung, 20 Oktober tahun 2000, alamat Jalan Logam 1, RT 6, RW 4, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Bandung. Pendidikan terakhir pada tahun 2015 di SMKN 3 Bandung, dan 2018 sampai dengan sekarang, program studi PGSD UPI Kampus Cibiru. Riwayat organisasi, pada tahun 2018 sampai 2020, beliau tergabung ke dalam Hima PGSD UPI Kampus Cibiru. 2018 sampai dengan sekarang, beliau menjadi Head of Broadcasting and Advertisement UPI Generation. Lalu 2018 sampai dengan sekarang juga tergabung ke dalam Teater Dapur Seni Biru. Adapun prestasi yang sudah beliau raih ialah pada tahun 2016, beliau mendapatkan juara 2 lomba puisi mewakili SMK se-Kota Bandung. Wah, Masya Allah. Lalu pada tahun 2017, mendapatkan juara 1 dakwah SMKN 3 Bandung. Dan pada tahun 2018, mendapatkan juara 1 lomba puisi Hari Pahlawan. Baiklah, mari kita sambut pemateri yang pertama, ialah Saudari Dara Oktaviani. Assalamualaikum, Teh Dara. Waalaikumsalam, terima kasih Teh Elita atas waktu dan tempatnya. Saya jadi malu ini disebutin gitu. Wah, sudah kelihatan cantik, sepertinya sudah siap ya memberikan materi. Siap. Oke, saya lanjutkan ke pembacaan CV pemateri yang kedua. Tempat tanggal lahir, Bogor, 9 Oktober tahun 2000. Riwayat pendidikan terakhir, SMA plus PGRI Cibinong. Lalu tahun 2018 sampai dengan sekarang, menempuh pendidikan S1 PGSD UPI Kampus Cibiru. Pengalaman organisasi beliau ialah tergabung ke dalam perguruan Pencak Silat Gagak Putih Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Dan prestasi yang pernah beliau raih ialah juara 2 pada kejuaraan Pencak Silat Terbuka Jampang Silat Competition 2015. Baiklah, saya sambut kepada Saudari Tiara Anggun Rahmayati. Assalamualaikum, Teh Tiara. Allah ya, hebat. Tiara, mana Tiara? Baik, ini juga sama ya, sudah pada cantik. Wah, pada pemateri kali ini bagus-bagus, sudah pada semangat. Oke, saya lanjutkan ke pembacaan CV pemateri yang ketiga. Tempat tanggal lahir, Bandung, 15 November tahun 1998. Riwayat pendidikan terakhir, MA Maslahul Huda, dan 2018 sampai sekarang menempuh pendidikan S1 PGSD UPI Kampus Cibiru. Pengalaman organisasi beliau, wah di sini banyak sekali, namun saya hanya akan menyebutkan beberapa saja ya. Beliau pernah tergabung menjadi panitia TCA kontingen UPI Cibiru pada tahun 2019 dan tergabung ke dalam HIM Paudi Kecamatan Ibun tahun 2019 sampai dengan sekarang. Saya sambut kepada Saudari Azmi Lail Nur Fatona. Assalamualaikum. Halo. Azmil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Lalu, saya juga akan membacakan CV pemateri yang terakhir. Ini juga tidak kalah luar biasanya. Tempat tanggal lahir 18 Agustus tahun 1959. Pendidikan terakhir 2018 sampai dengan sekarang. Beliau menempuh S1 PGSD UPI Kampus Cibiru. Lalu pengalaman organisasi dan prestasi beliau ialah pada tahun 2018, beliau tergabung ke dalam Departemen Advokasi Hima PGSD UPI Kampus Cibiru, dan pada tahun 2019 menjadi Wakil Ketua Badan Eksekutif Hima PGSD UPI Kampus Cibiru. Saya sambut kepada Saudari Adelia Eka Putri Nur Aini. Assalamualaikum, Kak Adel.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Elita dan juga semuanya. Oke, semua pemateri pada hari ini sudah siap, sudah pada cantik, dan para peserta juga kelihatannya sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan pemateri dari mereka. Maka dari itu, saya persilahkan kepada para pemateri untuk mulai memaparkan pematerian pada webinar pada kali ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan dan juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang sudah ikut meramaikan dan juga berpartisipasi untuk ikut ke dalam webinar ini, baik dari pihak UPI Kampus Cibiru maupun dari pihak luar. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pemateriannya. Jadi kami melakukan sebuah penelitian, suatu penelitian yang berjudul Peran Orang Tua bagi Anak dalam Pendidikan Islam di Masa Pandemi COVID-19. Di mana kami berharap bahwa dari penelitian ini bisa membantu orang tua untuk dapat melakukan suatu evaluasi dalam menyampaikan metode didikan kepada anak-anaknya, meskipun sedang melalui masa pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasannya peran orang tua ini sangat penting, sangat substansial dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran ini bisa dikatakan pada saat masa pandemi ini sekolah menjadi study from home, begitu ya, dan juga yang orang tuanya juga menjadi work from home, begitu kan ya. Nah, di mana kita semua juga sudah ketahui bersama bahwasannya pandemi COVID-19 ini menyebabkan dampak yang sangat berdampak, begitulah ya. Sangat berdampak ke dalam kehidupan kita. Nah, dampak-dampaknya itu kita bagi menjadi tiga sektor yaitu baik dari ekonomi, selanjutnya pendidikan, dan juga psikologisnya. Di mana ketiga aspek ini menjadi aspek yang sangat menunjang kepada proses dari penelitian kami ini, begitu ya, yang sangat berkesinambungan begitu. Dari aspek yang pertama yaitu dari aspek ekonomi. Kita semua ketahui bersama pula bahwasannya pandemi COVID-19 ini berdampak kepada kehilangan penghasilan orang tua ataupun pengurangan pendapatan rumah tangga yang terjadi begitu ya secara tiba-tiba, dan itu menimbulkan ketidakstabilan ataupun ketidakmerataannya situasi ekonomi keluarga yang berdampak pula kepada stresnya orang tua untuk menjadi sibuk begitu ya, karena dari stres itu mungkin mengakibatkan orang tua untuk menjadi semakin sibuk mencari bagaimana caranya untuk bisa menutupi ketimpangan kebutuhan sandang pangan papannya di dalam suatu keluarga. Nah, hal ini yang menjadikan kami melakukan suatu penelitian bahwasanya dari aspek ekonomi ini ternyata berpengaruh pula ke dalam pola asuh orang tua. Orang tua yang membawa pemikiran-pemikiran sebelumnya pada saat sedang bekerja, membawa beban, membawa tanggung jawab yang besar. Nah, ini dibawa ke dalam suatu keluarga gitu. Nah, ditambah juga dengan yang kedua itu ada dalam sektor pendidikan. Sektor pendidikan seperti yang sudah kita ketahui bersama pula, sekolah dimasifkan menjadi daring begitu ya. Sekolah menjadi daring, lalu juga di beberapa TPA, mungkin di beberapa TPA sekarang sudah ada yang diperbolehkan untuk dibuka begitu ya. Nah, namun di penelitian yang kami lakukan di daerah Ibun ini
masih ada beberapa TPA yang dinonaktifkan begitu ya secara luringnya gitu. Nah, dan secara daringnya pun tidak diberlakukan begitu. Nah, jadi dalam pendidikan ini sendiri anak yang biasanya terbiasa untuk melakukan suatu aktivitas pendidikan itu di sekolah secara luring kini menjadi daring dan juga di TPA diberhentikan begitu ya, kita sebut saja diberhentikan. Ini menjadi suatu PR besar gitu bagi orang tuanya untuk harus diawasi lebih penting begitu, diawasi lebih intensif begitu ya di rumahnya. Nah, ini yang menjadikan banyak sekali orang tua yang mengeluhkan bahwasannya pada saat selama pandemi, orang tua itu yang karena sudah sibuk di pekerjaannya, sibuk untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan sandang pangan papannya, juga harus lebih ekstra lagi mengawasi anaknya, terlebih dalam hal beribadah begitu kan ya, karena mungkin bekal-bekal anak selama pendidikan ibadah di sekolah dan juga di TPA menjadi luntur begitu ya, dapat dikatakannya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga dari aspek psikologisnya, aspek psikologis orang tua dan anak ini terkendala begitu ya, bisa disebutnya terkendala dikarenakan apa? Dikarenakan psikologisnya ini orang tua yang sebelumnya sudah mengalami tingkat stres yang tinggi dengan tekanan yang dirasakannya cukup tinggi pula, baik dari pekerjaannya dan juga dari di rumahnya pun sudah harus melakukan pekerjaan dengan ekstra kepada anak-anaknya. Nah, itu yang berdampak kepada orang tua itu seringkali lelah, dan juga pada saat pola asuhnya diberikan kepada anaknya itu bukan full dari dirinya sendiri gitu, tapi sudah berisi pencampuran antara kemarahan dan emosional lainnya begitu. Dan juga dari anaknya sendiri pun karena mungkin merasakan stres yang berarti pula. Nah, ini yang menjadikan sebagai bumerang antar keduanya begitu. Nah, ini yang menjadikan latar belakang ini sebagai bahan penelitian kami untuk kelak bisa kami jadikan sebagai bahan pemikiran ke depannya, bagaimana caranya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama begitu ya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Dara. Ya, baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh Dara. Oke, punten, operator bisa di next slide berikutnya aja. Di next, Teh. Oke, selanjutnya ialah peran orang tua dalam mendidik anak untuk beribadah. Yang pertama, pendidikan agama pertama itu adalah dalam satu keluarga. Seperti yang telah kita ketahui bahwa peran dan tanggung jawab orang tua itu sangat dibutuhkan dalam memberikan pendidikan agama di dalam satu keluarganya, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam satu keluarga. Keluarga atau orang tua harus bisa bertindak disiplin ya kepada anak. Lalu bagaimana nih tindakan disiplinnya? Yaitu dengan cara penekanan yang positif, memberikan penekanan positif. Jadi perlu diketahui bahwa tidak semua anak ya mau menerima nasihat dan arahan dari orang tua. Maka dari itu mungkin sebagai orang tua nantinya harus bisa pandai mensiasati bagaimana nih cara mendidik anak dengan tidak melupakan rasa kasih sayangnya gitu kepada anak.
Karena kan mau tidak mau orang tua itu adalah sebagai cerminan ya untuk anaknya. Masa bisa aja nih orang tua menyuruh anaknya untuk misalkan sholat, tetapi orang tua sendiri tidak melaksanakannya. Maka hal itu bisa saja menimbulkan ketidakpuasan terhadap diri anak pada saat melihat tingkah laku orang tuanya, oh ternyata seperti itu, bertolak belakang gitu dengan apa yang dikatakannya. Nah, terus masing-masing orang tua juga bentuk mendidik sangat berpengaruh ya. Masing-masing orang tua memiliki aturan yang berbeda-beda. Yang pertama ada saja nih orang tua yang berlaku keras gitu ya kepada anaknya. Jadi semua aturan yang diberikan oleh orang tua harus dituruti. Sehingga mungkin kalau tidak dituruti orang tua akan marah. Kalau marah ya anak dihukum. Kepatuhan itu bukan atas dasar dari, kalau misalkan kayak gitu ya, kepatuhan itu bukan atas dasar dari hati anak gitu, tapi paksaan, sehingga bisa aja di depan orang tua anaknya baik, tapi di belakang orang tua ia melihatkan reaksi-reaksi yang melawan dan menentang orang tuanya gitu. Lalu memperhatikan dan menghargai kebiasaan anak gitu ya. Terus itu ngapain? Nah, bentuk mendidik sangat berpengaruh sudah tadi memberikan pembinaan agama. Coba ada itu di firman Allah ayat surat At-Taha ayat 133 bisa dibaca ya. Dan perhatikanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa seperti itu. Nah, berdasarkan firman Allah itu, kita juga harus bisa memberikan pembinaan agama dengan cara sholat gitu ya, dengan cara mendidiknya untuk selalu beribadah. Next, Devi ya. Ya, yang berikutnya adalah pentingnya pendidikan atau pengajaran dalam beribadah. Firman Allah, surat Al-Ankabut ayat 27, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari firman Allah tersebut bahwa orang tua itu menyuruh anaknya untuk mendirikan sholat, supaya anaknya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, coba saya ingin bertanya nih kepada Ibu Bapak ya, karena di sini sepertinya ada peserta dari luar ya. Ingin bertanya nih kepada Ibu Bapak, coba kalau ibadah apalagi sholat itu wajib atau tidak? Wajib ya. Ya, Dara. Iya, mendirikan sholat itu wajib gitu. Jadi bahwa orang tua itu wajib menyuruh anaknya untuk mendirikan sholat supaya anaknya terhindar dari perbuatan keji. Oleh karena itu, orang tua mempunyai peran yang sangat penting untuk mengajarkan anak dalam beribadah. Seperti itu. Bisa di next. Nah, tapi dari semua yang tadi dikatakan oleh saya, lalu gimana nih Teh Dara kalau misalkan orang tuanya itu sibuk bekerja, tidak bisa selalu mengawasi anaknya? Nah, meskipun orang tua sibuk, sesibuk apapun orang tua, secapek apapun orang tua harus tetap bisa mengupayakan, menyediakan waktunya untuk selalu membimbing anaknya agar selalu melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah gitu ya. Nah, jadi sempatkanlah misalkan orang tua baru pulang kerja nih, sempatkanlah misalkan sholat maghrib berjamaah atau mengadakan rutin ya mengaji bersama di rumah, karena kan sekarang kondisinya sedang seperti ini ya, COVID-19 gitu. Anak itu seneng loh rekan-rekan diperhatikan gitu ya. Jadi sempatkanlah waktu berdiskusi dengan anak, karena kan di dalam suatu keluarga itu harus ada love-nya gitu. Jadi orang tua itu harus bisa mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak-anaknya. Anak-anaknya juga harus dibekali dengan ilmu, pengetahuan, keterampilan yang bermanfaat gitu ya. Nah, lalu ada kendala karena kan tidak semua berjalan dengan lancar ya pada saat mendidik anak gitu. Kendalanya bisa dari orang tua, bisa juga dari anaknya. Kalau dari anaknya, anak terlalu asik bermain, lupa waktu berarti ya, dan bisa saja menjadi malas beribadah. Jika diingatkan, mereka mungkin tidak akan mendengarkan orang tuanya. Terus kalau misalkan kendala dari orang tuanya yang tadi, orang tuanya ada yang sibuk bekerja, sehingga tidak bisa menyempatkan waktunya untuk
bersama anak gitu. Terus ada pengaruh teman. Nah, misalkan seperti ketika melihat melakukan sholat bersama temannya gitu, tapi di masjid malah bercanda kayak gitu ya kendalanya. Terus solusinya yang pertama, orang tua harus bisa menyempatkan waktu memberikan bimbingan kepada anak. Nah, dengan cara bimbingan seperti ini mungkin bisa mendidik anak agar selalu disiplin gitu ya. Bisa aja nih dengan cara orang tua mewajibkan anaknya untuk mematikan televisi dan lebih untuk menyuruh sholat dulu gitu daripada mementingkan hal yang kurang bermanfaat gitu. Terus membatasi anak dalam bermain handphone atau games. Nah, seharusnya anak itu kalau misalkan tidak sholat bisa ya diberi hukuman, tapi hukumannya tidak harus dengan kekerasan, bisa saja dengan mengurangi uang jajannya atau melakukan pendekatan-pendekatan tersebut, tapi masih dalam awasan orang tua gitu. Di next Teh Devi. Nah, ini ada metode atau pola asuh ya pendidikan Islam dalam mendidik anak. Nah, yang pertama mendidik melalui keteladanan, memberikan metode keteladanan orang tua itu diharapkan dapat menjadi contoh gitu ya untuk anaknya, bisa melakukan pendekatan dengan memberikan teladan Rasulullah, karena kan anak itu tidak melihat fisik orang tua saja, tapi melihat tingkah lakunya, maka dari itu orang tua harus bisa menjadi teladan gitu ya. Terus yang kedua mendidik melalui kebiasaan yang baik sifatnya, dan jauhkanlah dari kebiasaan yang kurang mendidik gitu ya, kurang baik. Lalu mendidik melalui nasihat dan cerita. Nah, bisa nih kalau misalkan bercerita entah itu secara lisan atau tulisan gitu ya. Kalau misalkan secara lisan atau tulisan, kita harus bisa berpedoman kepada Al-Quran gitu. Lalu mendidik melalui partisipan. Orang tua memberikan kesempatan kepada anaknya untuk bertukar pikiran, untuk berbagi cerita. Jadi bermanfaat waktu senggangnya dalam kegiatannya itu positif gitu, kreatif, dan juga untuk melaksanakan kegiatan beribadah kepada Allahnya gitu. Terus mendidik melalui pemeliharaan. Pemeliharaan ini jadi seperti memberikan love, memberikan kasih sayang, perhatian kepada anak, terus melepaskan kepentingan pribadi orang tua dan harus bersikap wibawa gitu. Karena kan kalau misalkan orang tua berwibawa, orang tua itu akan merasa dihormati, dihargai, disegani, dan anak juga bisa menimbulkan kepatuhan kepada orang tua. Seperti itu. Berikutnya mungkin bisa dilanjut oleh Neng Tiara. Mangga Teh, dipersilahkan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya moderator. Ya, terima kasih Dara. Next. Ya, selanjutnya yaitu ada sibuknya orang tua dalam bekerja selama pandemi COVID-19. Nah, seperti yang kita tahu, pada saat ini dunia sedang diguncang oleh adanya virus, yaitu virus COVID-19. Nah, virus ini itu menyerang seluruh bagian dunia, termasuk Indonesia. Seperti yang kita tahu, virus ini sangat berbahaya dan gampang sekali menular dari satu orang ke orang lain. Nah, dengan itu, pemerintah menanggapi virus tersebut dengan membuat kebijakan, yaitu pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID tersebut. Nah, apa sih pembelajaran daring itu? Nah, pembelajaran daring itu merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan digital berbasis internet yang berlangsung di rumah masing-masing tanpa adanya pertemuan fisik antara guru dan juga siswa. Nah, karena pembelajaran di rumah ini, maka peran guru digantikan oleh orang tua. Jadi orang tua itu di rumah bertugas untuk mendidik anak-anaknya. Orang tua ini diharapkan mampu membimbing anak-anaknya selama pembelajaran daring, agar anak-anak tidak mengalami kesusahan selama pembelajaran daring. Namun pada kenyataannya, banyak sekali orang tua yang tidak ikut berperan aktif pada pembelajaran daring anak. Entah sibuk bekerja ataupun sibuk dengan tugas rumah tangganya, sehingga orang tua jadi tidak terlalu memperdulikan bagaimana sekolah daring anaknya, dan tidak mengetahui apakah anaknya memiliki kesulitan atau tidak.
Nah, karena orang tua yang tidak begitu peduli dengan pembelajaran dari anaknya, maka hal tersebut memiliki dampak negatif kepada anak. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, anak akan bermalas-malasan dan mengabaikan pembelajaran darinya. Yang kedua, anak memahami materi karena kurangnya bimbingan dari orang tuanya. Yang ketiga, anak-anak tidak mengerjakan tugasnya selama di rumah. Dan selanjutnya, sehingga anak tersebut akan tertinggal dalam memahami materi-materi yang sedang dipelajari. Next. Nah, selanjutnya apa sih solusi atau cara memantau anak sekolah online anak? Nah, dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan, respon orang tua itu memberikan respon yaitu yang pertama membangun komunikasi. Nah, membangun komunikasi ini sangat berperan besar terhadap pembelajaran dari anak. Jadi orang tua itu harus meluangkan waktunya untuk membimbing anaknya sehingga orang tua dapat mengerti apa anaknya memiliki kesulitan atau tidak, anaknya mengerti atau tidak. Nah, selanjutnya orang tua wajib membangun komunikasi dengan anaknya. Nah, orang tua wajib sekali membangun komunikasi dengan anaknya dan juga dengan gurunya. Karena jika nanti anak tidak memahami materi atau anak kesulitan dalam pembelajaran daring, maka orang tua harus menyampaikan dan juga mencari solusi bersama dengan gurunya. Nah, selanjutnya yang kedua menjadi pendidik, fasilitator, motivator, dan director bagi anaknya. Nah, orang tua itu bertugas menjadi pendidik selama di rumah. Orang tua wajib belajar mencari cara atau metode yang sesuai untuk mengajar anaknya agar anaknya itu dapat mengerti tentang pembelajarannya. Selanjutnya menjadi fasilitator. Nah, sebagai fasilitator, orang tua itu harus menyiapkan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh anaknya selama pembelajaran daring. Agar tujuannya itu agar anak bisa tetap belajar di rumah dengan fokus tanpa memikirkan hal lainnya. Nah, selanjutnya menjadi motivator. Sebagai motivator, orang tua itu wajib memberikan dorongan kepada anaknya untuk belajar. Selain itu juga orang tua harus mendorong anaknya untuk terus menjadi anak yang memiliki karakter positif, yaitu bertanggung jawab dengan apa yang harus dilakukannya. Selanjutnya itu menjadi disiplin dan juga menjadi mandiri. Nah, yang terakhir itu menjadi director bagi anaknya. Nah, sebagai director, orang tua itu harus mengarahkan anaknya dalam belajar dan juga melaksanakan tugasnya. Nah, jadi orang tua itu tidak boleh mengabaikan anaknya. Jadi orang tua harus selalu membimbing anaknya ketika pembelajaran daring sedang dilakukan di rumah. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayo. Baik, boleh next. Ayo dipersilakan. Baik, terima kasih Tiara. Next lagi. Nah, selanjutnya bagaimana sekolah TPA TPQ pada saat pandemi. Nah, sebelum ketiga poin ini, apa itu ya sekolah TPA atau TPQ? Nah, Taman Pendidikan Anak ini tuh merupakan lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat, kelompok masyarakat atau pendidikan formal. Nah, dalam perkembangannya, masyarakat membutuhkan lembaga ini tuh untuk memberikan dasar-dasar membaca Al-Quran kepada anak-anaknya, terutama bagi orang tua yang bekerja. Nah, secara tidak langsung, sebelum adanya pandemi ini tuh, TPA ini tuh diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan pendidikan bagi anaknya yang orang tuanya sibuk bekerja. Nah, selanjutnya yang nomor 1, poin pertama. Nah, bagaimana sekolah TPA TPQ saat pandemi ini? Nah, saat pandemi ini, sekolah TPA TPQ ini tuh kebanyakan ditutup gitu ya, ditutup sementara. Nah, bagaimana dengan cara orang tua dalam memberikan pembelajaran agama kepada anaknya?
Nah, diperlukan sinergi guru dan orang tua. Nah, sinergi guru dalam melakukan pembelajaran agama perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik dengan orang tua. Nah, guru sebagai perancang, pembimbing, dan fasilitator yang dikombinasikan dengan peran orang tua sebagai pendamping, pemantau, sekaligus pembimbing anaknya di rumah. Ini akan memaksimalkan pembelajaran agama secara daring. Nah, untuk memenuhi sinergi guru dan orang tua ini, apa yang harus dilakukan orang tua? Ya, ini ada peran orang tua untuk menggantikan sekolah TPA TPQ dengan berinisiatif dalam menghubungi guru ngaji untuk membimbing anak sekaligus orang tua dalam memahami dasar-dasar agama atau belajar membaca Al-Qur'an. Nah, dilakukannya melalui apa? Melalui virtual. Nah, jika misalkan sekolah TPA atau TPQ-nya ditutup, maka yang harus berinisiatif, yang harus imajinatif dan kreatif ini itu adalah orang tuanya. Ya, ini dengan menghubungi guru ngajinya. Seperti itu. Nah, apalagi yang harus dilakukan orang tua untuk menggantikan sekolah TPA TPQ di rumah ini? Ya, ini orang tua coba menggunakan platform pembelajaran yang tersedia di gadget seperti di YouTube atau dalam aplikasi-aplikasi pembelajaran agama, dalam aplikasi pembelajaran hafalan-hafalan yang seperti itu, doa harian atau Al-Qur'an. Nah, ini bisa digunakan untuk membantu anak dalam belajar agama. Nah, dari hasil penelitian yang kita lakukan, bagaimana hasil anak belajar agama di rumah. Dari hasil penelitian ini, bahwasanya ada dua kubu. Kubu yang pertama, anak menjadi rajin dalam belajar agama karena peran orang tuanya yang aktif. Karena orang tuanya menyisihkan waktu untuk belajar agama dengan anaknya, membimbingnya, mengajaknya sholat, dan selalu memantaunya dalam kegiatan ibadah di rumah. Nah, kubu yang kedua, mereka anak-anak ini tuh bisa dikatakan tidak terpantau karena orang tuanya sibuk. Nah, dengan begitu peran orang tua ini tuh sangat berarti bagi pendidikan agama anak. Nah, seperti dalam yang disebutkan tadi dalam surat At-Toha, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Nah, maksud dari tafsir Al-Qur'an ini tuh, selamatkanlah mereka dari azab Allah dengan mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Secara tidak langsung, jika orang tua lelah setelah melakukan pekerjaan, terus orang tua mengeluh bahwa saya capek, saya apa, dengarkan perintah Allah bahwa sabar dalam mengerjakannya. Perintahkanlah keluargamu dalam melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Dengan secara tidak langsung, Allah itu memerintahkan dalam Al-Qur'an bahwa perintah sholat untuk keluarga itu tuh harus sabar dalam mengerjakannya. Seperti itu. Sekian pematerian yang dapat kami sampaikan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, ke Saudari Elita. Iya, alhamdulillah. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan pemateriannya dengan sangat luar biasa. Oke, selanjutnya untuk mengefisiensikan waktu, mari kita beralih ke sesi tanya jawab. Nah, saya persilahkan kepada 3 orang peserta yang akan bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Untuk teknis bertanya, sudah disampaikan sebelumnya bahwa para penanya bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat Google Meet dengan format nama, _kelas, _pertanyaan yang ingin diajukan. Nah, nanti 3 orang penanya yang terpilih akan saya bacakan namanya, dan saya akan minta langsung kepada para penanya untuk open mic dan open kamera sehingga bisa berkomunikasi dengan langsung dengan para pemateri. Oke, mari kita tunggu. Oke, sambil menunggu para penanya, ini saya ingin menyapa dulu para peserta ya. Ada dari mana saja ini para pesertanya? Alhamdulillah sudah ada 41 orang di room ini. Saya lihat sepertinya
Banyak ya dari UPI Cibiru. Dan ada dari luar juga ya. Ini ada yang namanya Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Dias. Ya, waalaikumsalam teh. Oh iya. Kang izin ngobrol-ngobrol dulu ya. Kalau boleh tahu, Akang dari mana? Dari UPI teh. Oh, masih UPI ya? Ya, Oh iya. Prodi apa, Kang? prodi pendidikan multimedia dari FSD. Oh iya, alhamdulillah ya ternyata tak hanya prodi PGSD saja yang mengikuti webinar kali ini, tapi dari multimedia juga ada. Alhamdulillah. Terima kasih Kang untuk menyempatkan waktunya bergabung bersama kami di webinar PAI kali ini. Siap teh. Lalu ada Muhammad Asror. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya. Akang izin ngobrol dulu ya sebentar. Kalau boleh tahu, Kang Asror dari mana ya? Iya, ini dari Sulawesi, dari Wow, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. wah, Masya Allah. Saya sangat senang sekali loh, ada dari luar daerah Jawa Barat juga yang ikut webinar kali ini ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nah, sepertinya sudah ada ya yang mengirimkan pertanyaan di kolom chat Google Meet. Ada dari saudari Salva Nurul Baitisam, lalu ada saudari Dini Mega Hikmah, baru ada 2 orang. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lain, satu pertanyaan lagi. Saya persilakan kepada saudari Salva Nurul Baitisam untuk menyalakan kamera dan open mic ya, untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf kepada pemateri tidak bisa on cam karena kalau on cam itu suka keluar sendiri Google Meet-nya karena jaringannya masih H+ di sini. Oh iya, Jadi tidak apa-apa. maaf, bisa on cam tapi nanti keluar lagi gitu. Oh iya. Silakan Teh Langsung lanjutkan. aja. Ya, boleh. Kepada pemateri, langsung aja pertanyaannya ya. Bagaimana sih cara orang tua agar mengungkapkan amarahnya yang tepat kepada anak-anaknya? Karena mengingat pembelajaran daring ini emosional orang tua, peserta didik maupun guru sangat tinggi karena kurangnya adaptasi pembelajaran daring ini. Bagaimana? Oke, terima kasih kepada Teh Salva. Mungkin kita akan tampung dulu ya. Dan saya akan mempersilahkan kepada para penanya lain dulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Lalu nanti saya akan memberikan waktu kepada pemateri untuk langsung menjawab semuanya. Ya, yang kedua ialah pertanyaan dari saudari Dini Mega Hikmah. Saya persilahkan kepada saudari Dini untuk menyampaikan langsung pertanyaannya kepada pemateri. Silahkan, waktu dan tempat. Baik, terima kasih kepada teteh moderator. Izin bertanya kepada penyaji. Di sini kan peran orang tua dan guru itu sangat penting ya bagi pendidikan anak, khususnya perihal agama. Tapi di sisi lain, saya sebagai guru TPQ mengobservasi beberapa siswa di dalamnya itu ketika melaksanakan pendidikan agama itu tidak adanya relevan antara guru dan orang tua gitu. Contohnya ketika kita mendidik anak untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, tapi tidak ada dukungan dari orang tuanya, bahkan orang tuanya pun tidak melaksanakan sholat. Selain itu, misalnya ketika kita menyuruh anak perempuan untuk menutup aurat, tapi dari orang tua sendiri tidak ada dukungan, orang tuanya sendiri tidak memakai kerudung atau tidak menutup aurat. Nah, menurut para penyaji, bagaimana dengan kejadian tersebut gitu? Terus bagaimana solusinya agar anak tidak agar anak itu bisa tetap melaksanakan perintah agama meskipun keluarganya tidak mendukung hal tersebut? Terima kasih.
Iya, terima kasih kepada Teh Dini yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Luar biasa ya, menarik sekali pertanyaannya. Lalu saya persilakan kepada saudari Leti Nur Alawiyah untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada para pemateri. Silahkan. Ya, terima kasih Alita. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Leti Nur Alawiyah. Izin bertanya, yang saya tahu pendidikan Islam itu harus ditanamkan pada anak sedini mungkin. Bahkan saya pernah baca bahwa mengajarkan anak marifatullah itu sejak usia 0 hingga 2 tahun. Sedangkan saat ini banyak anak-anak itu mengerjakan sholat hanya jika disuruh saja. Jika tidak disuruh, maka mereka pun meninggalkan sholat. Nah, hal ini terjadi karena anak tidak mengenal Allah, sehingga sholat hanya menggugurkan kewajibannya saja. Nah, di tengah pandemi seperti ini dengan segala keterbatasan menjadi sebuah kesempatan untuk para orang tua dalam memanfaatkan waktu untuk mendidik anak dengan pola asuhnya masing-masing. Lalu pola asuh seperti apa yang dapat mendidik anak agar anak mengenal Allah yang menciptakannya serta tertanam pada hatinya rasa cinta kepada Allah, sehingga jika melaksanakan sholat bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, melainkan menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan hidupnya. Seperti itu. Terima kasih. Iya, sama-sama Teh. Nah, alhamdulillah ada 3 pertanyaan ya yang sudah diajukan. Bagaimana para pemateri? Apakah sudah siap untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut? Ya, siap insya Allah. Ya, siap. Mungkin pertanyaan dari Teh Salva dulu. Ya, mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salva. Jadi pertanyaan dari Salva itu bagaimana cara mengungkapkan amarah dengan tepat kepada anak, mengingat bahwa pada saat pandemi ini, orang tua, guru juga mungkinnya, dan peserta didik ataupun anak ini emosionalnya cukup menjadi hal yang terganggu begitu ya. Nah, jadi yang pertama itu bisa dengan kita menempatkan kemarahan itu sesuai dengan tempat dan porsinya. Maksudnya apa? Tempatkan sesuai dengan tempat dan porsinya. Maksudnya untuk tempatnya itu sebelum kita ingin memarahi anak, pastikan dahulu apakah benar kita marah itu kepada anaknya, kepada kesalahannya, atau memang atau kita marah karena kita sedang lelah atau kita sedang punya masalah di pekerjaan sehingga kita membawa beban dan tanggung jawab itu, pusing-pusing dari pekerjaannya itu kita luapkan kepada anak. Kita posisikan dahulu gitu tempatnya seperti itu. Lalu porsinya kita tempatkan sesuai dengan porsinya. Porsinya maksudnya seperti apa? Porsinya apakah benar dengan kesalahan anak yang misalkan kita ukur 25%. Apakah dengan kita memarahinya yang totalan 50% akan jadi seimbang? Tidak begitu kan ya. Jadi jika anak memiliki melakukan kesalahan yang 25%, kita berikan kemarahan ataupun maksudnya penyampaiannya itu yang sesuai dengan porsinya gitu, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kurang. Maksudnya jika anak susah untuk sholat begitu ya, susah untuk nurut jika disuruh untuk sholat, kita berhak untuk marah karena itu memang adalah suatu kewajiban. Tapi apakah harus dengan kekerasan yang brutal? Tidak seperti itu kan. Kita harus tahu bagaimana porsinya. Dan untuk mengenai pembahasan apakah anaknya apakah orang tua marah kepada anak itu karena anaknya tidak menurut. Nah, untuk persoalan seperti itu bisa kita bisa kita berikan solusi ataupun pemikiran lain bahwa anak yang tidak nurut kepada orang tuanya itu apakah benar memang karena tidak menurut atau karena penyampaian orang tuanya tidak sesuai dan tidak kena kepada anaknya gitu. Kadang-kadang kita lupa bahwa anak
sekecil apapun dia tetap adalah manusia seutuhnya, di mana kita tetap harus memperlakukan dia sebagaimana mestinya manusia diperlakukan, begitu kan? Kita harus meninjau dahulu apakah mungkin anak yang tidak menurut kepada orang tua karena sibuk bermain gadget seperti itu kan? Apakah benar karena hal yang lainnya? Apakah benar karena dianya susah untuk menurut? Tapi tidak begitu, semata-mata tidak begitu kan ya? Kita harus mengetahui dulu, kita tinjau dulu. Barangkali mungkin anak susah disuruh nurut kepada kita dan juga karena terlalu sering main gadget seperti itu kan? Karena dia menemukan adanya kenyamanan di hal lain begitu, sehingga dia tidak ingin melakukan interaksi dengan kita. Nah, seperti itu, dari contoh seperti itu kita bisa mengetahui bahwa setiap kali kita ingin marah, pastikan dahulu apakah mungkin itu adalah bagian dari kesalahan kita yang kita miss gitu, yang kita lupakan begitu. Seperti itu, Salva, apakah cukup atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Jadi kesimpulannya harus menyesuaikan dengan tempat dan porsi gitu ya. Iya, begitu. Baik, terima kasih Adelia. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Teh Adel dan Teh Salva. Selanjutnya, pertanyaan dari Teh Dini Mega Hikmah. Silakan ditanggapi oleh para pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Dini. Memang tidak bisa dipungkiri lagi ya, banyak orang tua yang seperti itu, yang tidak mendorong anaknya untuk melakukan ibadah gitu, atau cuek dengan ibadah anaknya. Padahal sebagai orang tua itu merupakan pendidikan pertama bagi orang tuanya ya. Orang tua juga memegang peran penting dalam mendidik anaknya. Jadi seharusnya sebagai orang tua itu harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya, karena anaknya itu akan mencontoh apa aja yang sudah yang dilakukan oleh orang tuanya gitu. Nah, untuk solusinya itu sebagai guru ya, kita harus terus mensupport dan menjelaskan kepada anak bahwa sholat 5 waktu itu penting dan harus dilakukan bagi setiap muslim. Seperti itu. Nah, atau bisa juga cara seperti ini dilakukan. Jadi, guru memberikan buku catatan ibadah kepada anak-anaknya. Dan setelah itu, setelah anak beribadah, nanti orang tua itu harus menandatangani, misalkan sholat maghrib, nanti ditandatangani oleh orang tua, berarti anak itu mengerjakan ibadah maghrib gitu, atau mengaji dan sebagainya. Nah, nanti setiap akhir bulan buku tersebut dikumpulkan kembali kepada gurunya dan gurunya memeriksa apakah siswanya itu tetap menjalankan ibadah atau tidak di rumahnya seperti itu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, bagaimana Saudari Dini? Apakah sudah cukup penjelasannya? Ya, cukup. Berarti kita bikin waqiah yaumiyah gitu ya, untuk melaporkan nanti di akhir bulan ke gurunya. Iya, boleh, bisa jadi seperti itu. Iya, terima kasih. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Saudari Leti Nur Alawiyah, silakan ditanggapi oleh pemateri. Oke, baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Teh Leti mengenai pola asuh, gimana nih cara mendekatkan diri kepada Allah ya anaknya, cara supaya anaknya tertanam untuk cinta kepada Allah seperti itu. Sebenarnya tadi dari metode-metode sudah sedikit disinggung ya mengenai pola asuh, tapi ada sedikit tambahan nih. Nah, kita sebagai orang tua nantinya bisa dengan cara memberikan pemahaman dulu kepada anak dengan mengenalkan nama atau sifat-sifat Allah dan meyakinkan bahwa Allah itu ada. Misalkan ketika anak sakit, kita bisa bicara seperti ini. Nah, minum obatnya, semoga Allah yang mulia berkehendak segera menyembuhkan kamu. Gitu kan secara tidak langsung menanamkan kepada diri anak bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Pencipta gitu. Lalu yang kedua bisa dengan cara ibadah ya sejak dini, mengajarkan hal-hal yang positif, mengajarkan hal kebaikan. Kalau misalkan waktunya, apalagi kalau orang tuanya ada di rumah ya, lebih banyak waktu gitu bersama keluarga.
Lalu yang ketiga bisa dengan cara rihlah atau tadabur alam. Nah, dengan cara mensyukuri nikmat Allah gitu ya. Kita memberikan mensyukuri nikmat Allah gitu yang telah diberikan. Lalu ada waktu itu kalau tidak salah saya pernah dengar dari dakwah Ustadz Yusuf Mansur ya. Kata beliau seperti ini, apabila kita menginginkan sesuatu atau memiliki sebuah cita-cita, maka alangkah baiknya jika ceritakan kepada Allah gitu. Tujuannya agar Allah meridhoi dan memudahkan kita. Gitu. Jika kita melakukan hal tersebut secara tidak langsung, anak pun akan belajar untuk selalu menyertakan Allah di setiap doanya, di setiap keinginannya. Misalkan anak ingin meminta sesuatu gitu kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya itu harus bisa mengajak anaknya untuk mengingat Allah, mengenal Allah dengan cara berdoa. Mari kita berdoa, nak, kepada Allah. Semoga Allah memudahkan rezeki ayah sama ibu, sehingga ayah sama ibu bisa membelikan kamu mainan. Nah, misalkan seperti itu. Itu dari sisi, mungkin saya bisa bicara seperti ini dari sisi psikologi dari anaknya gitu ya, anak dan orang tua. Barangkali mungkin dari yang lain, pemateri yang lain ada perspektif dari Islamnya. Baik, saya mau menambahkan sedikit ya. Sebelumnya menyinggung ke dalam dari pertanyaan dari Saudari Leti, menyinggung dari surat yang tadi dipaparkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Tadi salah, harusnya ayat 45 ya, bukan ayat 27. Nah, dalam surat Al-Ankabut ini yang artinya bismillahirrahmanirrahim, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab atau Al-Quran dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Nah, keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari surat Al-Ankabut ini bahwasanya dengan cara pola asuh orang tua, yaitu dengan cara menanamkan kecintaan anak kepada Al-Quran. Yaitu dengan cara apa? Kecintaan anak dalam Al-Quran ini bisa dilakukan dengan membaca Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, pola asuhnya seperti apa? Jika misalkan di rumah anak biasanya mendengarkan musik, coba ganti dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran. Jika biasanya anak membaca, seringnya misalkan membaca komik atau bahkan main, coba ajak anak untuk belajar membaca Al-Quran dengan orang tuanya seperti itu. Nah, dalam Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, dari sabda Rasulullah ini tuh bahwa dengan menanamkan kecintaan anak terhadap Al-Quran, maka anak mudah untuk mengamalkannya dengan hati yang ikhlas seperti itu. Jadi bukan hanya sholat hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sholat karena ketaatannya kepada Allah seperti itu. Seperti itu, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ya, Masya Allah. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah mencoba menjawab pertanyaan dari para peserta. Bagaimana Saudari Leti? Apakah sudah cukup penjelasannya? Masya Allah, sangat memuaskan jawabannya. Barakallahu fikunna, jazakunallahu khairan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa ya, kita juga sudah hampir menyelesaikan sesi tanya jawab. Nah, namun sebelum saya menutup sesi tanya jawab ini, ternyata para pemateri kita sudah menyediakan sesuatu gitu ya untuk para peserta, yaitu kepada 2 peserta yang aktif dan bisa menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh pemateri, akan ada door prize katanya. Door prize-nya itu berupa 2 buah voucher saldo OVO. Wah, Masya Allah sekali ya. Ini para pemateri mau memberikan sedekahnya nih untuk para peserta yang aktif. Ayo, untuk mempersingkat waktunya, saya persilahkan langsung kepada pemateri. Silahkan yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Siap-siap ya kepada para peserta, jangan sampai beribut loh untuk menjawab pertanyaannya. Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya adalah, tungguin ya, deg-degan nggak? Jadi
Bapak juga deg-degan. Pertanyaan. Raise hand ya, jangan lupa raise hand. Untuk yang ingin menjawab, silakan gunakan fitur raise hand ya yang ada di sebelah tombol mic. Ya, silakan lanjutkan Teh Adel. Iya. Jadi pertanyaannya adalah dari pematerian yang sudah disampaikan oleh kami tadi, apakah yang bisa diambil dan bisa dijadikan pelajaran oleh kita sekalian gitu. Pertanyaannya itu. Ayo siapa nih? Ayo siapa peserta? Ayo. Apa yang bisa dijadikan pelajaran? Ya. Mudah sekali ya. Aduh, ini sudah ada yang resen satu orang. Ayo satu orang lagi. Oh, sudah ada. Oke. Ada Saudari Rivalda Amadia dan Dini Mega Hikmah. Oke, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Saudari Rivalda untuk menyampaikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pesan yang bisa diambil dari seminar ini banyak sekali ya, karena sejatinya pendidikan yang pertama bagi anak yaitu orang tua, karena orang tua bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya, juga menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya. Jika orang tuanya bisa mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya, insya Allah anaknya juga dapat mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Selain itu juga banyak sekali metode-metode yang bisa dilakukan pada saat pembelajaran daring ini agar pembelajaran bisa berjalan dengan sempurna, yaitu salah satunya tetap bekerja sama dengan guru. Jadi orang tua ini tidak kesulitan saat mengajarkan pendidikan kepada anaknya. Sekian, terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih kepada Saudari Rivalda. Selamat Teh Adel ya. Rivalda berhak mendapatkan hadiah 1 buah voucher saldo OVO. Nah, nanti untuk teknis pengambilan hadiahnya boleh menghubungi CP kami ya, Devi Firdayanti. Nah, lalu saya juga ingin mendengarkan jawaban dari Teh Dini Mega Hikmah yang tadi udah raise hand juga. Silakan Teh Dini. Baik, terima kasih kepada Teh Lita atas kesempatannya. Manfaat yang diambil dari webinar kali ini dengan tema Islam dan pendidikan, khususnya pendidikan di kala pandemi gitu ya. Kalau dari saya sendiri, jadi semakin ingin berusaha gitu untuk mempersiapkan diri, karena kita pun sebagai calon guru dan calon orang tua juga. Ya meskipun belum ini ya berkeluarga, tapi setidaknya ilmu itu penting didapatkan dari mulai sekarang. Apapun yang menjadi halangannya seperti pandemi sekarang, kita masih banyak kok solusi-solusinya, terutama kepada orang tua gitu. Orang tua tuh sebagai madrasatul ula, mereka harus berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik meskipun masih banyak kekurangannya seperti itu. Jadi intinya saya mendapatkan banyak sekali manfaat khususnya dalam metode tadi yang sudah disampaikan oleh Saudari Rivalda. Terus yang kedua, kiat-kiat menjadi guru dan orang tua sukses dalam mendidik anaknya dalam Islam. Terima kasih. Sama-sama Teh Dini, Masya Allah. Selamat juga kepada Teh Dini ya. Anda berhak mendapatkan hadiah 1 buah voucher saldo OVO. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari pematerian yang telah disampaikan. Kesimpulan yang dapat saya ambil ialah bahwa peran orang tua itu sangat substansial demi terbentuknya karakter anak. Semenjak COVID-19 terjadi, peran orang tua menjadi semakin krusial. Terlebih lagi menyangkut pendidikan Islam anak, karena biasanya anak memperoleh pendidikan agama Islam itu di TPA, sedangkan TPA-nya semenjak pandemi COVID-19 ditutup gitu ya. Nah, hal tersebut itu menjadi tantangan bagi orang tua, karena seringkali orang tua mendidik anak untuk beribadah itu dengan cara-cara yang tidak disukai anak gitu ya. Nah, maka dari itu orang tua harus bisa membimbing anak mengenai pendidikan Islam. Tadi para penyaji sudah menyampaikan beberapa tips, yaitu menyempatkan waktu dengan mengobrol dengan anak, lalu membatasi anak dalam bermain gadget,
atau memberikan hukuman yang tidak menyakiti anak gitu ya. Intinya para orang tua itu harus mengajarkan pendidikan agama Islam dengan cara-cara yang baik dan penuh dengan kasih sayang juga kepada anak gitu ya. Nah, itulah kesimpulan yang dapat saya ambil dari pematerian yang telah disampaikan para pemateri hebat pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teteh, punten teh. Ya. Mungkin untuk operator PPT-nya bisa di-share screen di grup pendaftaran ya, karena saya melihat di sini ada dari guru-guru ya, kalau lihat dari formulir pendaftaran Bu Neneng sama Bu Neni. Makasih. Oh iya, siap. Iya, sama-sama. Subhanallah ya, pakar sekali ini, sudah tidak diragukan. Luar biasa. Ya, tim penelaah ya, silakan. Iya Pak. Ya, tim penelaah ya, 5 menit cukup ya. Ya. Baik, kepada kelompok 3 ya yang menjadi tim penelaah untuk menyampaikan kritik dan saran untuk kelompok 1. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin untuk kepada Bapak, Pak Jenuri dan Pak Asep, dan untuk teman-teman sekalian dan kelompok 1 yang begitu luar biasa. Saya apresiasi sekali, Masya Allah ya, tadi pemateriannya dan acara SPAI kali ini berjalan dengan lancar, dengan hikmat dan penuh antusias gitu, baik dari penyelenggara, dari pemateri maupun dari para pesertanya. Masya Allah, kita apresiasi untuk semuanya. Sedikit banyaknya mungkin yang akan disampaikan. Yang pertama, untuk teknis penyelenggaraan sendiri itu sungguh sudah dipersiapkan dengan matang ya oleh tim penyelenggara. Saya sangat berterima kasih dan salut gitu. Dan tadi pun ada pemberian door prize gitu dari pemateri sehingga penyelenggaraan SPAI kali ini menarik. Mungkin dari segi penyelenggaraan sendiri, tadi kan di rundown itu mulai kita 10.20. Namun lebih baiknya gitu ya, saran dari saya, dalam tata tertib itu sebaiknya dicantumkan waktu maksimal untuk para peserta join di meetingnya gitu ya, di Google Meet-nya, agar pada pukul 10.20 itu langsung bisa memulai acara. Mungkin tadi ada keterlambatan ya, sekitar 5 menit, tidak apa-apa sebetulnya. Cuma mungkin bisa jadi masukan, sebaiknya di dalam tata tertib itu dicantumkan gitu ke peraturan. Mungkin bisa 15 menit sebelum acara itu peserta sudah ada, atau 10 menit sebelumnya sudah ada di room meeting kayak gitu, sehingga 10.20 sesuai dengan rundown itu bisa langsung dimulai acara. Untuk waktu-waktu sebetulnya yang tadi keterlambatan 5 menit pun tidak terlalu berpengaruh untuk jalannya acara hingga akhir tadi, karena dari mulai pematerian hingga tadi tanya jawab, alhamdulillah para pemateri bisa menyelesaikan dengan baik dengan waktu yang tepat ya gitu. Masya Allah, saya apresiasi sekali, terima kasih. Mungkin dari anggota kelompok 3 yang lain ada yang mau menambahkan? Selanjutnya dari segi peserta, seminar di sini pesertanya sudah menaati tata tertib yang telah dibuat oleh penyelenggara. Namun ada beberapa dari peserta yang keluar masuk room diskusi, barangkali karena jaringannya tidak stabil. Selebihnya sudah berjalan dengan kondusif. Selanjutnya saudari Safa. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Jika dari saya tadi sedikit menelaah mengenai kesesuaian materi yang ada di laporan dengan materi yang disampaikan. Sejujurnya untuk sejauh ini memang
pemateri sudah menyampaikan sesuai dengan laporan yang ada atau laporan hasil penelitiannya. Mungkin hanya saja ada sedikit kekurangannya, yaitu di bagian ketidaksesuaian urutan penyampaian. Di laporan urutannya apa dulu, sedangkan dalam penyampaiannya apa dulu. Jadi memang tadi sedikit bingung ya, gitu dalam penyampaian materi. Tiba-tiba ada memberikan solusi, tapi ini solusinya untuk apa sebetulnya gitu. Yang ternyata memang jika dalam penyampaian materinya itu sudah baik gitu ya. Yang pertama itu kan dari cara kita mendidik anak, lalu mendidik anak untuk beribadah, hingga memberikan pendidikan anak yaitu pendidikan TPA gitu. Tetapi jika di laporannya itu malah sebaliknya, jadi sebetulnya untuk penyampaian sudah sangat baik dan sudah sangat sesuai dengan isi laporannya. Terima kasih. Selanjutnya kepada Reris, dipersilakan. Ya, di sini saya akan menyampaikan hasil telaah kami mengenai sistematika penulisan makalah atau laporannya. Nah, secara keseluruhan sudah sesuai ya, yaitu terdiri dari 5 bab, ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metode pelaksanaan, ada hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir itu ada penutupan. Nah, tetapi seperti yang sudah disampaikan Bapak di pertemuan sebelumnya, maksimal itu kan ada 20 halaman. Nah, mungkin karena kelompok 1 ini pembahasannya sangat lengkap sekali, jadi melebihi yaitu 49 halaman. Nah, selanjutnya ada penulisan subjudul seperti pada rumusan masalah dan tujuan. Nah, sebaiknya yang angka 1, 2, 3, 4 itu dituliskannya di bawah huruf R, tidak sejajar dengan poin B-nya itu. Nah, selanjutnya juga, misalkan ada kata-kata bahasa Inggris, sebaiknya itu dimiringkan, diitalikan. Subhanallah, mantap, lanjut ya. Lalu juga ada kata yang tidak baku. Seperti contohnya itu akhirat, harusnya itu menjadi akhirat sesuai di KBBI ya. Ya paling segitu saja. Sekian. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menelaah kelompok 1. Semoga kritik dan sarannya yang telah disampaikan bermanfaat sebagai masukan untuk kedepannya. Nah, selanjutnya kritik dan saran dari Bapak Ustadz Asep dan Bapak Dr. Januri, dipersilahkan. Kepada Ustadz. Langsung. Ustadz dulu. Silakan. Kalau dari Pak Rudi, ini dari sekian kelompok yang sudah tampil, yang sudah mulai tersusun ya, sistematikanya, penyelenggaraan luar biasa. Ini Bapak sampaikan saja, ini kelas ini ya. Dari percaya dirinya penyaji itu sudah kelihatan ya. Lalu dari partisipan peserta, jadi kita pun ya Bapak pribadi enak ya menyimaknya, banyak ilmu dan yang lainnya. Terkait tadi kritik atau saran dari penyanggahan jumlah halaman, nah ini betul ya, harus diperhatikan karena mini riset ya, artinya jangan sampai sama dengan skripsi ya, seperti itu. Terlalu banyak juga kan apa ada implikasi terhadap kualitas penelitian? Tidak juga ya, karena dalam artian minimal mewakili kajian pustaka itu dengan judul aja gitu kan. Ya, tidak terlalu banyak di teori, karena yang kita laporkan dalam seminar ini adalah hasil penelitiannya. Kecuali nanti mungkin masuk ke tahap penelitian skripsi ya. Ya minimal 75 halaman gitu kan. Nah, penelitian yang lainnya itu sudah betul benar seperti itu. Dan Bapak apresiasi terkait apa itu tadi ada reward ya, dari reward jangan sampai membebani ya. Kalau memang itu niatnya nanti dakwah, sedekah silahkan. Tapi saran dari Bapak kalau sedekah jangan tanggung ya. Mudah-mudahan kelompok 1 kan ngasihnya voucher ya atau kuota ya. Kelompok 2 mungkin handphonenya Pak Dokter ya. Akan semangat partisipannya ya. Tapi sayangnya ini kritisnya rewardnya hanya berlaku untuk partisipan, tidak untuk dosennya ya. Padahal tadi Pak Rudi udah mau saking semangat. Jadi secara umum, secara keseluruhan, Bapak apresiasi good job ya for your group ya, untuk kelompok ini luar biasa. Dan selanjutnya kita simak dari Pak Dr. Januri sekaligus menutup pertemuan kita hari ini. Tafadhal Ustaz. Tafadhal. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijar al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api yang api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Teman-teman semuanya, berbicara masalah keluarga, tentu akrimu auladakum wa ahsinu adabahum fa inna auladakum hadiyatan ilaikum. Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan yang ma'ruf, yang baik, karena anak-anak kalian adalah hadiah untuk kalian. Masya Allah. Jadi saya melihat dari dua dalil ini dan juga dari penyampaian teman-teman semuanya, Masya Allah ya. Ini karena dipersiapkan secara matang, menurut saya sangat matang, sehingga percaya diri, penguasaan, materi, dan lain sebagainya kelihatannya sudah sangat maksimal. Kalau untuk awal saja seperti ini, Ustadz ya, mudah-mudahan untuk selanjutnya saya berharap lebih baik dan lebih bernilai untuk semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi persiapan yang sudah dilakukan, pelaksanaannya sekaligus nanti pasca kegiatan ini juga bisa dijadikan barometer untuk teman-teman yang lainnya ya. Bagi peserta yang dari luar, alhamdulillah bisa menikmati juga, ada beberapa orang mungkin dari luar Jawa juga ada. Alhamdulillah, jadi kegiatan kita ini sesungguhnya adalah untuk diri kita, tetapi juga ada implikasi dan impact untuk orang lain. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi sekali lagi terima kasih atensi buat kelompok 1, berikan aplaus dan berikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Saya sendiri sebagai dosennya dan Pak Asep Rudi tadi sebagai dosen yang kedua juga, salut ya Pak ya untuk anak-anak kita ini, untuk putra-putri kita ini, mahasiswa kita ini sangat bergaining, posisinya sangat tinggi, high thinking class lah begitu ya. Itu baru semester 6. Mudah-mudahan nanti ketika sudah keluar jadi mahasiswa, sudah menjadi sarjana, S1, S2, S3, dan selanjutnya, mudah-mudahan percaya diri ini terus dipupuk adanya dan tetap semangat. Terima kasih. Atur nun, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Terima kasih. Jangan